tambahan mengenai akikah. Ya, mengenai akikah kemarin. Wa an yuhannikahu rajulun wa imra'atun min ahlil khair bitamrin fahulwin lam tamassahun nar hina yuladu. Disunnahkan ya bagi seorang laki-laki yuhannikahu, ini tahnik ya. Tahnik ini kata ulama ya, ini meletakkan sesuatu seperti kurma ya pada mulut bayi agar masuk ke dalam jauf, rongganya. Disunahkan kurma atau juga yang lain nanti ada dikiaskan, itu namanya tahnik ya. Jadi disunahkan mentahnik laki-laki atau perempuan. Jadi kalau tak ada laki-laki, perempuan pun boleh, tak masalah ya. Nah, yang penting perempuan tadi min ahlil khair, orang yang selalu berbuat kebaikan, orang baiklah. Kalau laki-laki itu kau dapat orang yang saleh ya, apalagi cari orang yang alim saleh lagi, lebih bagus. Nah, kalau dulu itu kan di masa Nabi kan tahnik itu Rasulullah yang melakukan. Sahabat dapat anak bayi langsung diantarkan kepada Nabi SAW. Ya. Ada satu riwayat mengatakan ni sunnah tahnik di sini, anak yang lahir baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ata bi bani Abi Talha hina wulida wa tamarat. Sesungguhnya Rasulullah SAW didatangkan seorang anak daripada Abi Talha. Abi Talha dapat anak. Nah, kemudian dibawanya ke hadapan Nabi SAW waktu lahir tu. Nah, waktu lahir itu dibawakan sekalian kurma. Ya, jadi ngantar anak bawa kurma sekali. Ya, jangan ustaz tunjukkan kurma. Bawa sekali kurma. Ya. Nah, kemudian diberikan kepada Nabi, Nabi mengulumnya, menghancurkan dengan mulutnya. Ya, kemudian dimasukkan ke dalam langit-langit daripada mulut bayi tersebut agar bisa masuk langsung ke kerongkongan. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, hibbul ansari tamru. Ya, kesenangan orang Ansar itu kurma. Jadi tahnik itu orang Ansar kan orang Madinah. Madinah itu kan terkenal dengan kurmanya. Bahkan Nabi disebutkan dalam Taurat itu Nabi terakhir akan hijrah ke tempat yang banyak pohon kurma, ya Madinah lah tu. Nah, orang Madinah orang Ansar. Kata Nabi, kesenangan yang disenangi orang Ansar itu ya kurma. Wasammahu Abdullah. Aku namakan dia Abdullah. Anak Abi Talha, Nabi beri nama langsung, namanya Abdullah. Jadi nama sahabat ni banyak nama Abdullah itu. Ya, diberi nama langsung. Jadi di situlah tahnik sekalian tasmiyah, pemberian nama. Jadi boleh dibudayakan tasmiyah dengan tahnik, itu boleh. Apalagi sunnah pada hari ke-7 ya kelahiran bayi tersebut. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim. Fahulwin lam tamassahun nar, atau juga dengan manisan. Kalau tidak ada kurma boleh dengan manisan. Ya, manisan tersebut yang tidak disentuh api. Ya, jadi manisan yang tidak dibakar, tidak dimasak lah. Contohnya apa? Kurma asli kan, tak dibakar kan. Apalagi sini dikatakan di samping kurma, yakni mana tadi itu? Mana tadi? Dengan kurma atau dengan Allahumma shalli ala Muhammad. Rutab. Rutab ini kurma muda. Masak tapi dia muda. Biasa kita pergi ke Mekah itu, kita lihat ada rutab tuh, warnanya kuning tapi masak, lembut sekali. Yang manis sekali buahnya itu. Atau rutab didahulukan untuk kurma itu. Nah, kalau tidak ada maka baru manisan. Tamar itu kurma yang udah kering, tapi kalau rutab itu kurma yang masih basah. Ya, masih basah tapi dia udah matang, sudah manis. Yang manis itu sunnah.
Kalau sudah tidak ada rutab, nah baru zabib. Zabib ini anggur yang dikeringkan. Apa nama sekarang ini? Kismis. Ah, itu dia. Ya, anggur yang dikeringkan, kismis itu boleh. Ya, zabib itu boleh. Nah, ini dilakukan kapan? Hina wulidat. Ya, ketika kelahiran bayi. Nah, jadi boleh dibudayakan ya tasmiyah sekaligus tahnik. Nah, cuman cari orang yang saleh, jangan cari orang yang salah. Ya, orang yang salah tak ada berkah. Ya, orang yang baik insya-Allah membawa kebaikan. Nah, di sini baru kita paham ternyata ada tabaruk. Tabaruk orang yang saleh. Waktu Nabi masih hidup, sahabat yang lain tak didatangi. Nabi yang masih hidup, Nabi yang didatangi. Nah, waktu itulah ya Nabi pernah mentahnikkan itu sampai bayi itu maaf buang air kecil. Pas dipakai Nabi, basah tu. Basah baju Nabi itu. Nah, situlah kelihatan hukumnya. Waktu tahnik itulah bayi itu kencing dipakai Nabi. Nah, Nabi cukup memercik dengan air. Dipercik saja, dah selesai. Kenapa? Bayi laki-laki. Makanya bayi laki-laki cukup dipercik. Itulah cerita tahnik itulah. Sampai bayi itu kencing dipakai Rasulullah SAW. Nah, kalau perempuan Nabi basuh. Dibasuh tu kain tu. Gamis tu kalau perempuan, tapi kalau laki-laki cukup diperciki. Makanya air kencing perempuan tu berat. Super berat air kencing perempuan. Dibandingkan air kencing laki-laki. Bayi tapi ya. Bayi yang belum dia makan sesuatu kecuali cuma menyusui. Nah, Imam Syafi'i dulu ditanya, kenapa anak perempuan itu harus dibasuh? Laki-laki itu cukup diperciki. Buka hadis tak ketemu. Ini kan nama ilmu hikmah ni kan. Ulama itu kan diberi ilham oleh Allah. Ada hikmah yang dia dapat. Nah, kata Imam Syafi'i, anak laki-laki itu kejadiannya dari air dan tanah. Kalau perempuan itu dari daging dan darah, kata dia. Ya, mana duluan, Nabi Adam ke Hawa? Nabi Adam itu murni dari air dan tanah. Tapi Siti Hawa diambil dari bagian tubuh Nabi Adam, berarti sudah berupa daging dan darah. Makanya berat air kencing dia. Begitu kata Imam Syafi'i. Tetap kembali kunci ilmu tu wallahu alam, mudah Allah lebih tahu. Itu kan kajian. Kalau Al-Quran sadaqallahul azim, kalau hadis sadaqah Rasulullah, kalau pendapat ulama wallahu alam lah udah. Ya, tapi hikmah-hikmah itu orang alim itu pasti tidak meleset jauh dari maksud Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, jadi urutannya yang terlebih baik diazankan dulu bayi lahir itu. Azan dan iqamah dan dibacakan kemarin yaitu surah apa? Suratul Ikhlas. Kemudian apa lagi? Inni u'idzuha bika wa dzurriyyata minasyaitan rajim, penggalan daripada surah Ali Imran kemarin itu. Nah, kemudian setelah itu beri nama sekaligus tahnik. Nah, itu bagus. Dan itu kalau dapat dilakukan pada hari yang ke-7 itu lebih afdal. Wa yuqra'u indaha wa hiya tatluqu ayatul kursi. Disunnahkan membaca ketika menjelang kelahiran, ya. Jadi dibacakan kepada perempuan yang akan melahirkan yaitu ayatul kursi. Dibacakan. Dia membaca sendiri boleh, tapi di sini dibacakan. Ya, bacanya bagus suami lah. Ya. Kalau suami tak pandai baca gimana? Nah, carilah saudaranya perempuan boleh, ya, orang tuanya boleh, adiknya boleh, abangnya boleh, kakaknya boleh. Nah, untuk membacakan kepada perempuan yang menjelang akan melahirkan bayi. Ya, kemudian lagi inna rabbakumullahu al-ayata wal mu'awwidhatan. Inna rabbakumullahu tu ini surah apa tu? Surah Al-A'raf itu ayat 54. Lengkapnya begini.
inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakharati bi amrih ala lahul khalqu wa amru tabarakallahu rabbul alamin. Itu sunnah. Sampai situ je baca. Ya, ini kalau dapat suami hafalkan memang surah ini. Kalau tidak difotokopi boleh dibacakan menjelang kelahiran. Udah perut mulas-mulas, sudah sakit, suami banyak-banyak baca surah ini. Ayat kursi dengan surah Al-A'raf ayat 54. Ya, 54 itu. Betul? Betul ke tak betul? 54. Ya, kemudian wal iktsaru min du'ail kurbi. Disunnahkan juga memperbanyak doa-doa untuk melepaskan kesusahan. Ada doa-doa melepaskan kesusahan, mana contohnya? Ini sebuah hadis dari Nabi SAW. Siapa yang amalkan ini Allah lapangkan kesusahannya. Bagi kesusahan waktu mau melahirkan, itu masa-masa sulit. Bunyinya begini, la ilaha illallahul azimul halim. Ini yang bersangkutan banyak baca. Yang mau melahirkan tu. Ya, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'u wa rabbul ardin wa rabbul arsyil karim. Ini dibaca banyak-banyak, diulang-ulang. Boleh. Hafal tak tu? Ada. Kau tak hafal, ada lagi yang lebih pendek lagi. Ni kau tak hafal keterlewatan ni. Yang mana? Nah, disunnahkan juga iktsaru min du'ai Yunus alaihissalam. Doa Nabi Yunus, yang mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hafal tu? Kau itu hafal lah situ tu. Kau tak hafal tak mungkin. Jadi tolong beritahu anak menantu yang kira-kiranya bakal dapat momongan, dapat anak, waktu sakit-sakit perut suruh amalkan doa ini. Doa tasbih Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus tu dapat fitnah ujian Allah, masuk dalam perut ikan. Udah masuk perut ikan, gelap lagi, tak ada lampu, malam lagi. Gimana tu bisa keluar? Kerana berkah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz, keluar dari perut ikan. Apalagi yang mau melahirkan, insya-Allah keluar bayinya. Betul-betul dikeluarkan Allah dari masalah sulit melahirkan bayi. Ini adalah yang sering saya berikan jamaah. Kalau saya beri ayat tadi banyak tak hafal. Doa banyak-banyak tak hafal, atas bin Nabi Yunus insya-Allah hafal. Ya, itu paling mudah sekali. Ini banyak amalan ni sebenarnya ni. Ini cerita amalan ni. Ya, banyak amalan ni. Ada satu faedah, kata ulama menyatakan, siapa yang sulit melahirkan, dia bilang dicatat, ditulis di sebuah wadah. Di sebuah wadah. Kalau tidak pun dibacakan boleh juga. Kalimatnya, ukhruj ya ayuhal walad min batni dhiqatin ila sa'atin hadhi dunya, ukhruj bi qudratillahi alladhi ja'alaka fi qirarin makin ila qadarin ma'lum. Baru tambah lagi, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, sampai akhir. Tambah lagi, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Insya-Allah dipinum baiknya. Di wadah tu kasih air, dipinum baiknya, mudah keluar. Ini amalan ni. Hafal nak tu? Tinggal ditulis ya nanti. Ya, tinggal ditulis, masuk dalam wadah, kasih air, pinum baiknya insya-Allah. Kalau dapat dibacalah. Ya, dibaca. Kalau anzalna tu bagus. Kalau anzalna tu maaf, itu dibaca dinaungi 70.000 malaikat. Orang yang baca surat. Kenapa? Itu nama-nama Allah semua. Kalau anzalna tu ke bawah semuanya Asmaul Husna disebut dalam tu. Makanya ayat-ayat yang mengandung nama Allah tu timbangannya berat. Ya, timbangannya berat. Kalau anzalna sama apa tadi? Wa nunazzilu minal Qur'an tu bagian surah Al-Isra, ya, surah Al-Isra itu. Syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Nah, kemudian juga diperciki kepada orang yang hamil tersebut dan diperciki juga wajahnya di samping dipinum insya-Allah. Ya, dengan izin Allah, Allah mudahkan. Karena dulu saya masih ingat betul.
Saya punya sepupu, istrinya hamil tua sudah, ya, 9 bulan. Nah, itu cuma dibacakan air, keluar dia. Tetap ulama tak keluar daripada kaidah ini. Dia ambil ayat-ayat dari Al-Quran. Al-Quran ini kan jelas, obat hati, obat fisik juga. Nah, begitu dibacakan keluar, bayinya keluar. Tetap inilah dibaca, ini tak ada lain. Ini ulama-ulama aman jauh daripada kitab. Dia bacanya kitab-kitab. Ada baca fadilah pengobatan, dia ambilnya dari Al-Quran, dari kitab. Karena kitab itu buatan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Udah. Nah, selesai sudah ini ya. Kemudian waqala syekhuna, berkata guru kami, amma qiraatu suratil an'am ila, ya, adapun bacaan bagian surah Al-An'am dari mulai ayat pertama ila sampai wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin, sampai ke situ. Ayat ke bawah tu. Ya, 59. Dari ayat pertama sampai 59. Ada orang yang mengamalkan ini, ya, pada kapan tu? Yauma ya'uqu 'anil maulud, pada waktu hari akikah dibacakan ayat ini. Famin mubtadi'atil awam al-jahalati. Ini adalah bid'ah. Ya, ini bagian daripada bid'ah orang-orang yang awam, yang jahil, yang tak faham. Ya, yang begini jangan dipakai. Kerana riwayatnya tak ada. Kalau tadi jelas ada riwayat-riwayat daripada ulama. Nah, jadi bagaimana yang ini? Fayam baril inkafu al-inkafu anha wa tahdhirun nasi minha ma amkanah. Jadi lebih baik seyogyanya diakhiri melakukan itu, jangan lakukan. Beri peringatan daripadanya, jangan lakukan. Dia sedapat mungkin. Intaha, selesai, sudah. Jadi kita mengamalkan ini, jamaah, kita ikut panduan kitab lah, ulama. Kira-kira tak ada dalam kitab, lebih baik tinggalkan. Ya, ada orang akikah kambing, maaf, darah kambing tu letakkan pada bayi apa ada? Darah kambing akikah tu digosok kepala bayi apa? Jangan buat macam itu. Tak boleh. Itu kitab tak ada nyebutkan. Ada lagi, sebelum disembelih dikacakan pula kambing tu. Kambing berkaca disisir apa? La haula wala quwata illa billah. Kadang-kadang bingung aku, orang yang macam-macam sekali. Ya kan? Disisirnya tu, disisir, ya, buat sembelih. Nanti darah bayi itu diganukan kepala ubun anak-anak. Mana boleh begitu? Ini tidak ada. Kitab pun tak menyebutkan, lebih baik tinggalkan. Ya. Demi apa? Kita ni apa yang terbaik itu, walaupun hadisnya lemah masih boleh kita pakai. Hadis lemah masih boleh. Ya, masih boleh dipakai. Karena ada riwayat dari Nabi SAW. Dulu waktu Ustaz Nur itu masih hidup dulu ya, dia waktu sering ke Suralaya, dia tanya dengan Abah Hanum tu tentang salah-salah sunnah surat salah sunnah lihifzil iman. Lihifzil iman tu kan dikerjakan antara maghrib dengan isya. Lalu kata Ustaz Nur, bah, ini banyak diprotes, katanya hadisnya lemah. Kata Abah Hanum bilang apa? Lemah pun dalil juga, kata dia. Hadis lemah pun bagi ulama tasawuf tu dalil. Yang tak boleh itu hadis maudhu, hadis palsu. Dan disepakati ulama dah, hadis lemah itu boleh untuk fadail, keutamaan, tak masalah. Jangan hadis palsu. Nah, itu yang tak boleh. Jangan hadis palsu menyandarkan kepada Nabi SAW. Ya, man kadzaba alaihi muta'ammidan, siapa yang berdusta atas nama aku, dibilang Nabi ngomong, hadis Nabi, padahal Nabi tak ada mengucapkan. Faltawabba maq'adahu minan nar, letakkan dirinya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berat bang, kalau kita berdusta atas nama Nabi. Kalau hadis palsu tak boleh pakai. Kalaupun pakai bilang bukan Nabi, tak masalah. Kan tak masalah. Seperti man arada dunia bil ilmi, wa man arada bil akhirah bil ilmi, wa man arada bainahuma bil ilm. Siapa mau dunia dengan ilmu, mau akhirat dengan ilmu. Siapa mau dua-duaan pun dengan, ini bukan hadis. Kata Imam Nawawi, ini bukan hadis. Cuma ini perkataan ulama. Ada yang mengatakan perkataan Imam Syafi'i.
Ada yang kata Imam Syafi'i. Wallahu alam. Ada lagi hadis yang masyhur tu mengenai tasawuf. Ya, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya maka kenal Tuhan. Buka kita kitab tasawuf dikatakan hadis, bukan. Ya. Itu perkataan Mu'adz Ar-Razi. Ya, Mu'adz Ar-Razi, seorang sufi besar. Nah, di masa beliau itu, beliau mengungkap seperti itu. Tapi perkataannya betul. Perkataan betul. Tapi jangan bilang itu hadis Rasulullah. Berarti kita berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira cukup jamaah sekalian tambahan. Nanti mengenai celak, sunnah tidak bercelak. Kita tambah nanti ini. Laki-laki bercelak boleh, bagi perempuan. Cuma celaknya jangan tebal-tebal. Laki-laki ini celak tebal-tebal garang orang. Ya, garang betul penglihatannya. Apakah ikut sunnah? Macam mana caranya? Nanti insya Allah. Ya, kita bahas pertemuan yang akan datang. Ya, segera cukup.